Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Gresia Angelina Eskom. Saya mengajar di SMA Swasta Katolik Santo John Paul II. Saya sebagai peserta BIMTEK peningkatan kompetensi guru informatika jenjang SMA SMK tahun 2024 tahap 2. Saya melakukan pembelajaran mandiri pada modul 1 dengan judul mata pelajaran informatika kurikulum merdeka. Di dalam video ini saya menyajikan resume dan refleksi dari kegiatan membaca bermakna modul tersebut. Selamat menyajikan dan semoga bermanfaat. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang baru saya peroleh. Pembelajaran informatika bagi peserta didik tidak hanya fokus untuk menjadi pengguna komputer saja. Sebagai guru harus secara penuh bergerak. Emosi-emosi yang dirasakan. Saya merasa antusias untuk mengeksplorasi konsep baru, tetapi juga merasakan tantangan dan frustrasi ketika menghadapi kesulitan dalam pemahaman beberapa konsep. Dunia digital tidak hanya berfokus pada dunia game atau media sosial saja. Peserta didik dapat mengkreasikan ide-ide kreatif atau menghasilkan solusi dari masalah kehidupan sehari-hari dan sekitarnya. Membimbing peserta didik menjadi masyarakat digital yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Hal-hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran. Mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam modul ajar dan kegiatan pembelajaran, memanfaatkan feedback dalam setiap kegiatan pembelajaran, mengenalkan kompetensi literasi digital kepada peserta didik. Saya senang dengan kemampuan saya untuk menghubungkan konsep-konsep informatika dengan kehidupan sehari-hari dan melihat relevansi. Hal-hal yang perlu diperbaiki, lebih banyak merumuskan tujuan pembelajaran dengan mengarah pada habis. Namun saya menyadari bahwa saya perlu meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk latihan dan eksperimen praktis untuk memperkuat pemahaman saya. Analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Sebagai seorang guru informatika, saya menyadari bahwa implementasi modul ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang pertanyaan kritis, wawasan baru, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Pertanyaan kritis yang mendorong pengetahuan lebih lanjut. Saya merenungkan pertanyaan kritis seperti bagaimana menerapkan pembelajaran informatika dan proses pembelajaran inklusif, dan bagaimana saya dapat membuat pembelajaran informatika lebih menarik dan terlibat. Wawasan baru yang saya peroleh dari modul ini, saya mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya mengintegrasikan konsep-konsep informatika dan berbagai mata pelajaran dan bagaimana hal ini dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Tantangan sesuai dengan konteks guru informatika. Tantangan saya identifikasi termasuk keterbatasan sumber daya teknologi dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif bagi semua siswa. Alternatif solusi untuk mengatasi tantangan ini, saya berencana untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih kreatif dan menerapkan pendekatan berpusat pada siswa dalam pengajaran saya. Keterhubungan dengan pengalaman di masa lalu dan penerapan di masa mendatang. Pengalaman saya sebagai seorang guru sebelumnya telah membantu saya mengaitkan konsep-konsep baru dengan praktik pengajaran saya yang sudah ada. Saya juga berkomitmen untuk menerapkan konsep-konsep baru ini dalam pengajaran saya di masa mendatang. Konsep atau praktik baik yang saya terapkan, saya telah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL pada kelas yang diajarkan. Mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Itulah pemikiran reflektif saya setelah menjalani pengalaman belajar yang modul 1, mata pelajaran informatika pada kurikulum merdeka.
Saya berharap dapat terus mengembangkan diri saya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia pendidikan. Terima kasih.